Iya, pemirsa, kita masih berkeliling di Gereja Katedral Jakarta, masih bersama dengan Romo Beni. Romo Beni, sekarang kita berada di mana nih, Romo? Ini di Gua Maria ya, Oke. tempat di mana umat berdoa. Karena Bunda Maria itu dipercaya oleh umat Katolik sebagai bunda, Oke. pelindung, dan penghibur di kala duka. Dan Oke. banyak umat merasakan kedekatan dengan sang ibunya. Oke. Romo, ini melanjutkan yang tadi begitu ya, terkait bagaimana sih Pancasila ini bisa menjadi inspirasi gaya hidup. Karena kita tahu bahwa semua ya pejabat publik atau masyarakat sendiri ketika mereka disumpah ada kitab suci begitu ya, kemudian juga ada undang-undang, di bawah undang-undang sendiri begitu ya. Ini bagaimana kebijakan-kebijakan publik dari pejabat publik sendiri ini mengadopsi atau menginspirasi dari nilai-nilai yang ada di Pancasila. Iya, Pancasila itu harus menjadi role model kan dari pejabat publik. Oke. Contohnya presiden kita itu menjadi role model sederhana. Oke. Kalau naik pesawat, kalau dia itu bukan kelas ekonomi. Oke. Jadi dia punya kedekatan dengan mereka yang kecil. Oke. Kebijakan-kebijakan presiden kita ini kalau kita bicara, yaitu aplikasi dari Pancasila, Oke. yaitu sila ketiga dan sila kelima dilupakan. Oke. Maka dia membangun infrastruktur di luar Jawa. Kalau kita lihat luar Jawa itu, secara kalau hitung-hitungan pemilu, dia kecil suaranya. Oke. Makanya kalau dia ingin menang, lebih baik perhatian di Jawa kan. Oke. Tetapi mengapa dia harus keluar Jawa untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, Oke. sehingga terjadi sebuah pertumbuhan ekonomi itu pemerataan. Oke. Jadi kalau orang menjalankan Pancasila dalam kebijakan publik adalah pertama orang itu punya integritas. Oke. Integritas itu jujur. Dia punya suara hati, Oke. punya nurani, maka dia antara kata perbuatan satu. Itulah orang yang memiliki ketakutan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Jadi kalau orang kan disumpah, berarti dia berjanji kepada yang kuasa yang di atas. Oke. Kalau dia berjanji, maka dia taat. Lah, maka pejabat publik yang tidak korup, tidak nepotisme, yang tidak menggunakan kekuasaan dan kewenangan untuk menyalahgunakan kekuasaan, Oke. maka pejabat publik itu menjalankan Pancasila. Oke, termasuk pejabat-pejabat yang ada di Badan Pembinaan Ideologi juga. Pancasila. Oke, bisa Maka dijamin begitu integritas, kredibilitas, Buya ya? sapi siapa yang tidak bisa menjamin? Oke. Kalau kita bicara tentang Prof Mahfud MD, track recordnya jelas kok, rekam Oke. jejaknya ada di situ. Banyak tokoh yang cukup memiliki Oke. jiwa Pancasila itu. Jadi Pancasila itu dalam perilaku kehidupan. Oke, Antara masyarakat banyak kata dan takut perbuatan. Romo begitu ya. Ini banyak organisasi kemudian juga wadah yang tahu-tahu begitu ya, at the end begitu ya, oh ternyata ditunggangi begitu. Oke. Ya, maka dengan ini maksud dan lembaga identitas. ini lebih pada penjaga ideologi bangsa dan negara. Dia Oke. bukan alat kekuasaan. Penjaganya justru rasa integritas yang Integritasnya tinggi. tinggi. Punya yang namanya orang yang bisa memiliki yang disebut rekam jejak. Dari tokoh-tokoh itu kan rekam jejaknya bisa kita lihat Oke. gitu loh. Artinya kan nggak ada yang masalah. Oke. Tapi yang penting adalah bagaimana Pancasila itu dihayati dalam keluarga. Oke. Lewat pendidikan. Oke. Itu yang harus ditanamkan. Maka Oke. kita akan harus utamakan nanti lewat pendidikan dasar, yaitu anak-anak usia dini. Oke. Karena dari kecintaan itulah nantinya lahir generasi baru, Setuju. yang generasi yang mampu lagi mempliter. Oke. Kan ini sekarang suasana kita ini kan situasi mengalami kegagapan. Oke. Dengan masuknya teknologi baru, kemudian kita tidak siap. Sehingga apa yang terjadi? Kita ini hidup dalam situasi di mana ketidaknyamanan. Oke. Tiap hari kita mendapatkan fakta-fakta data yang dimanipulasi, berita kebohongan yang Oke. dimanipulasi. Oke. Kemudian orang diadu satu dengan yang lain, Oke. yang dalam bahasa Jawa itu saling wadani gitu loh. Oke. Kan saling mengolok-olok. Padahal tantangan global kita berat. Oke. Kita menghadapi yang disebut sebuah situasi yang tidak pernah terduga. Oke, menarik. Romo, ini terkait dengan tadi begitu. Ini bagaimana generasi penerus bangsa sendiri bisa menghargai dan juga melihat paling tidak jejak-jejak bangsa sendiri, karena di tempat ini tadi Romo jelasin ada jejak-jejak begitu ya, berdirinya bangsa Indonesia sendiri begitu. Ini bisa menjadi pondasi yang kuat bagi generasi bangsa. Ini gimana Ya, caranya? Soekarno mengatakan jas merah jangan lupa sejarah. Oke. Di sini sejarah tertulis. Sebelum Sumpah Pemuda dimulai di gedung atas itu, tempat pertemuan untuk menggagas Sumpah Pemuda. Oke. Dan di sini tempatnya. Oke. Yong Japa, Yong Sumatera, Oke. Yong Ambon, Yong dari semua lintas agama Oke. rapat di sini mengambil keputusan. Oke. Dan tempat rapat Sumpah Pemuda dipinjemi orang Tionghoa, nggak ada masalah. Oke. Karena apa? Generasi 28 itu adalah generasi cerdas bangsa itu. Oke. Generasi yang mampu melampaui politik identitas dan dia ingin mengatakan
kita tidak mau dipecah belah. Kita tidak mau terkotak-kotak. Kita sebagai nation bangsa. Lah ini terbukti di sini. Ini ada museumnya, saksi sejarah. Dan disinilah tempat rapat Sumpah Pemuda itu dimulai. Jadi jejak sejarah itu ada di masing-masing tempat dan semua ikut berjasa menyumbang bangsa dan negara ini. Jadi bagaimana kita merawat ingatan kita bahwa menjadi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai sejarah. Jangan tidak mudah lupa sejarah. Gitu ya. Iya. Iya, ini menarik. Romo, kemudian terkait dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pencapaian umurnya kan ini baru satu setengah tahun begitu ya. Capaian dan juga targetnya dalam waktu dekat ini apa sih, Romo? Ya sekarang target kita adalah pembenahan internal ya. Kita kan baru sekarang deputi aja baru dapat 5. Kemudian direkturnya belum semuanya. Kemudian hari ini CPNS. Sehingga tahun depan kita sudah mulai gerak. Maka target kita tahun depan itu adalah kerjasama dengan asosiasi kabupaten seluruh Indonesia. Target kita adalah lebih pada 100 DPRD dan itu desa. Kemudian di situ kita target kita juga bagaimana generasi milenial, bagaimana kita akan membuat film-film edukasi kerjasama dengan TV publik untuk mulai membuat role model keluarga. Jadi bagaimana Pancasila itu diayati dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, sehingga muncul nanti film-film seperti dulu. Kita ingat film Bubroto, kita ingat film yang disebut Cemara. Artinya kita ingat sandiwara dulu radio yang terkenal Tutur Tinular. Nah ini artinya langkah dari BPIP sendiri harus lebih cepat dari kemajuan gadget dan internet. Karena kita tidak bisa mengintervensi anak-anak gadget ini. Anak-anak YouTuber itu. Jadi kita merangkul anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu bisa menerjemahkan ke lebih kreatif, lebih inovatif. Maka kita akan membuat lomba-lomba yang dimana anak-anak muda itu bergairah menciptakan sesuatu yang mengena. Tapi bagaimana Pancasila diaktualisasikan dalam kekinian. Bagaimana nilai-nilai ketuhanan. Orang cinta Tuhan itu apa? Punya yang namanya jiwa sportif, jiwa tidak membedakan suku identitas, menghormati perbedaan, menerima perbedaan. Jadi orang yang mencintai Tuhan itu mencintai manusia. Kalau orang mencintai manusia, maka dia tidak mau bentrok, tidak mau konflik, mencintai persatuan. Maka inti dari persatuan itu adalah ketika rakyat itu bisa musyawarah mufakat selesai masalah, itulah adil. Romo, ini menarik. Ini kalau kita bicara mengenai suasana politik, ini tahun politik. Ini bagaimana cara membentuk, tadi Romo bilang ini ada kontribusi dari teman-teman di BPIP sendiri, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk membentuk kematangan politik generasi muda sendiri. Untuk lebih bersatu begitu ya. Kemudian kalau Romo sendiri melihat bagaimana sih situasi politik saat ini? Ya kalau saya lihat sih, saya itu yakin bahwa Pilpres dan pilihan DPR tingkat 1, tingkat 2 dan pusat itu berjalan damai. Karena apa? Rakyat itu pada dasarnya ingin bersatu. Rakyat kita itu sejak lama menyintai keragaman kemajuan. Kalau sekarang yang ramai di dunia sosial ini kan permainan elit. Tetapi di bawah saya rasa ada kesadaran bahwa kita menjadi sekarang lebih mau membangun bahwa bagaimana orang rindu. Rindu akan persatuan, rindu akan Pancasila kembali. Rindu bagaimana kita menjadi bangsa yang memiliki peradaban. Rindu akan menemukan pemimpin yang bersih. Dan itu kerinduan rakyat. Jadi saya rasa kita positif lah. Rakyat itu punya kecerdasan. Dan rakyat tidak mau konflik. Peristiwa Ambon dan Poso itu menjadi pembelajaran bagi rakyat. Ini pesan penting juga begitu ya. Terkait dengan pemilu. Pemilu ini adalah pesta demokrasi. Kalau kita bicara mengenai demokrasi, ini adalah bagaimana meningkatkan peran aktif dari masyarakat. Yang tadi Romo bilang bahwa pemilu ini, terutama Pilpres ini, masih tadi begitu ya, ini dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Belum ada peran aktif dari masyarakat. Ini bagaimana caranya agar yang nggak bermain di sini hanya tim ses begitu, tapi masyarakat juga memiliki mindset yang bagus untuk memberikan aspirasi dan suaranya sendiri begitu ya. Lah maka pentingnya pendidikan politik itu. Disinilah peranan lembaga agama mendidik rakyatnya untuk cerdas, selektif dalam memilih pemimpin. Maka harus ada pendidikan politik. Nah pendidikan politik ini diajarkan sehingga dalam memilih politik rasional, bukan emosional. Maka pilihan politik adalah mempertimbangkan apakah pemimpin itu memiliki rekam jejak yang baik, atau pemimpin itu memiliki integritas, atau pemimpin itu punya capaiannya apa, punya target apa, sehingga rakyat itu, sehingga publik memilih pemimpin rasional, bukan pertimbangan
manipulasi, propaganda. Oke. Lah kalau sentimen agama dipakai, akhirnya tidak objektif tapi subjektif. Oke. Maka ke depan pendidikan politik harus menjadi agenda dari partai-partai politik. Nah ini dia, gitu. masyarakat harus tadi begitu ya. Ini Iya. bagaimana melek demokrasi, Iya, melek politik sendiri begitu itu. ya. Nah, Oke. itu bisa. Inilah peranan generasi baru, generasi milenial. Jadi generasi milenial bisa membangun program bagaimana mereka men-sharekan pendidikan politik itu Oke. lewat cara mereka. Oke. Jadi bagaimana diskusi-diskusi publik dikemas lebih ringan, lebih lucu, lebih milenial, tapi mendidik orang untuk Oke. menjadi pemilih rasional. Oke. Saya rasa generasi ke depan akan berpikir itu. Jadi ke depan kita melihat Indonesia ke depan itu seperti fajar yang menyingsing, Oke, yang ya. memberi harapan. Oke. Tidak lagi kita terkotak-kotak Oke, kepada zaman seperti ini bahwa Oke. kita hanya masuk ke dalam perangkap politik identitas, tapi saatnya agenda politik perubahan menjadi agenda utama, Oke, bukan agenda-agenda kepentingan sesaat. Oke, bukan agenda-agenda tim ses begitu Tim ya. ses juga, Oke. gitu loh. Baik, Romo masih akan kita lanjutkan di toko kita terkait dengan tadi harapan-harapan begitu ya di perayaan Natal, bagaimana memaknainya perayaan Natal tahun ini. Masih akan kita lanjutkan bersama dengan Romo Beni di toko kita.